Udah dikasih tahu di awal. 500 katanya gitu. Justru kalau dari awal dibilang terus dikasih Tapi justru 300 nggak tahu lah, itu pokoknya yang dikasih justru tahu. salah. Dibilang PK-nya nanti kecil ya, paling 500 gitu sih. Terus itu pun udah maksudnya udah selesai nih, baru seminggu kemudian. Harusnya kan udah selesai kan langsung Langsung kan? dikasih gitu ya. Gitu. Iya maksudnya kalau misalkan nominalnya sekian itu tuh sebenarnya nggak masalah karena kan kecuali ada pembicaraan dari awal PK-nya sekian ya ternyata yang dikasih sekian, nah baru kita kecewa. Tapi kalau emang nggak ada dari awal nominalnya dibicarain, ya udah nggak bisa disalahin. Si Rani aja. Sama kasih Rani kan. Di WA nya kamu. Iya. Ya udahlah, aku bilang ya sabar. Ikhlas aja namanya pelayan. Dia keterima. Enggak sih Rani sih dari kita sama justru karena daripada si Rani. Serius. Daripada si Rani. Apa yang kamu kasihkan sih? Justru lebih bisa menerima itu justru si Rani. Daripada si Rani. Ini kalau apa namanya? Masih harus masuk ya? Iya ini WA-nya. ininya internetnya. Oh, internet. Ini putus-putus langsung otomatis mereka ini. Maksudnya langsung on. Iya. Jen, Gita, Jen udah datang. Gita mana? Shena mana? Brandon, kamu yang main gitar ya? Ternyata kamu bisa main gitar. Kamu diam-diam ya. Diam ya. Bisa kan? Makan cendangnya. Bisa kan? Nanti ini tak ajarin sama Dylan kalau nggak tahu. Dylan ajarin dong lah. Kalau nggak mau tetap aja. Apa nih? Ketok ininya. Biar dia bangun. Ya kan Dylan? Siap kan ngajarin Brandon? Soalnya yang mau jadi MC si Dylan. Yeay. Semangat Dylan. Ini sisanya. Hari ini tuh ya gereja dan aliran Pentakosta. Oh iya, nggak sesuai dengan itu ya kalender ya. Terus kamu salah bikin. Karismatik kok taruh. Karena kuliah sesuai tanggal. Biar aja sih yang nggak seperti ini. Hah? Biar aja yang nggak seperti ini. Ya itulah
Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pada saat pagi hari ini. Tuhan, pertemukan kami kembali di ruangan kelas SBI terkhusus, bertemu dengan adik-adik kami SBI kelas Andreas. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami dan diawali dengan renungan pagi hari ini. Apa yang kami baca hari ini sebagai pengantar kegiatan kami hari ini, biarlah Tuhan yang menyertai kami. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir pada saat ini, apapun kegiatan mereka, tolong lindungi mereka. Kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan, Tuhan tibakan mereka dengan selamat di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kegiatan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Pujilah Engkau, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita baca renungan kita ya. 31 Januari, ku terikat pada tuturmu. Dan buka. Kita itu mulai SBI itu jam 10 ya adik-adik, paling lama 10.15 ya. Jadi harap kedepannya itu datang lebih cepat ya, supaya kita lebih lama juga di kegiatannya, gak terlalu buru-buru. Balik lagi ya. Iya, selamat ya. Nggak bisa ngedit ya. Nggak bisa. Itu dulu nggak muncul lagi itu. Bisa kalau bisa. Dia muncul tapi ada. Iya kalau ini ya. Iya. Udah dibuka? Ku terpikat pada tuturmu. Matius 7 ayat 28 sampai 29. Coba dibaca Matius 7 ayat 28-nya ceweknya, ayat 29 cowok. Matius 7 ayat 28 dan 29. Matius 7 ayat 28 cewek-ceweknya. Cowoknya 29. Muncul kayak gini ya.
kita akan merasa terpesona dan jatuh hati pada kebenaran yang keluar dari mulutnya. Biarkan firman itu menyentuh hatimu dan mengubahmu menjadi lebih baik. Jika di dalam lirik lagu Raisa tadi ada kalimat "Ku tak harus memilikimu", maka soal iman kepada Yesus harus sebaliknya. Dia harus menjadi milikmu, sebagaimana kamu adalah miliknya. Firman-Nya memikat hatimu, dan hatimu terpikat pada kebenarannya. Ini siapa yang tahu lagu Raisa ini? Kalau kakak nggak tahu sama sekali. Siapa yang tahu lagunya? Jen tahu? Coba gimana nada-nadanya itu Jen? Liriknya gimana? Gimana Jen? Liriknya gimana tuh? Coba sebentar dulu. Ya itu tadi, ku terpikat pada tuturmu, mereka pokoknya. Terus? Ya itu yang tadi. Diren gimana Diren? Lagu Raisa ini? Kamu dengar? Rende? Cuma Rende kan siapa? Gita gimana lagunya Gita? Selain Jen gimana? Jatuh hati. Nah, adik-adik, kalau ungkapan hati Raisa ini, lagunya Raisa ini menuturkan bagaimana dia mengagumi seseorang, atau bisa dikatakan juga bagaimana dia mencintai seseorang. Dia mengungkapkan kekagumannya, ya. Aku tersihir, katanya gitu kan. Aku tersihir jiwamu. Dan dia sangat menyukai orang itu yang diceritakan di sini, ya, kalau dari lagu ini. Tetapi aku nggak berharap, maksudnya nggak pun aku memilikimu, tetapi bagaimana aku bisa di dekatmu. Nah, itu lagunya Raisa. Ibaratnya nggak deh, aku memilikimu nggak apa-apa, yang penting aku ada di dekatmu. Nah, seperti itu, ya. Tapi firman Tuhan berkata, adik-adik, di sini ketika Yesus berkhotbah, banyak orang-orang yang mendengarkan. Bahkan ketika pada saat itu ketika Yesus berkhotbah, banyak orang-orang yang terpukau melihat, ada banyak orang yang terkagum-kagum melihat bagaimana Yesus berkhotbah. Nah, bukan karena manisnya kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bukan karena indahnya kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bukan seperti kita terpikat oleh seseorang karena rayuan gombal yang diberikan kepada kita. Banyak kan cewek-cewek yang tergoda sama laki-laki karena rayuan gombal, kan? Karena mintanya laki-laki. Jangan bilang enggak. Dan juga kalau digoda sama si Dita sama si Brandon, langsung kalian kelepek-kelepek, ya kan? Nah, banyak kayak gitu yang wanita-wanita yang seperti itu. Atau sebaliknya, ada juga laki-laki yang senang digoda oleh kaum perempuan. Nah, adik-adik, tapi firman Tuhan mengatakan pada saat hari ini, orang banyak pada saat itu bukan seperti itu, bukan karena manisnya atau indahnya kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, tetapi orang melihat Tuhan Yesus berkhotbah bahwa benar-benar beda dari seperti imam, seperti ahli Taurat yang menyampaikan firman Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari Tuhan Yesus penuh apa? Iya, penuh kuasa, penuh otoritas. Setiap orang yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu menyegarkan jiwa mereka.
Jomblo, ATS, Kalau Dilan aku tahu Cidaha. cinta apa? Cinta dalam hati. Dia udah pernah ngerasain jatuh cinta. Udah pernah ngerasain jatuh cinta belum? Belum. Iya lah. Belum katanya. Dia masih fokus dengan dirinya sendiri. Apa sih? Diri sendiri apa Iya. namanya? Self. Masih mengembangkan dirinya diri sendiri ya. Ya. Self Nah, love. itulah. Oke, demikian ya firman Tuhan kita hari ini. Bagaimana kita menggabungkan Tuhan Yesus dengan berarti kita harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Oke, silakan Dylan, Brandon, kalian berdua mengambil alih kelas ini. Yang berdoa siapa? Hah? Silakan Dylan. Aku pernyataan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh masuk dalam kelas SBI dan kami sudah selesai renungan. Bila Tuhan apa yang kami dengarkan dapat kami pahami, mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan masuk dalam SBI kami yang akan dipimpin oleh Dylan. Bila Tuhan Engkau yang memberikan keberanian kemampuan kepada Dylan sehingga kami semuanya boleh bersuka cita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya serahkan ke Brandon dan Dylan dalam kalian bagaimana menghidupkan kelas ini. Danis ini nggak ada kabar. Kalau Brandon, Rafa izin katanya ada kegiatan korem. Ini kamu udah belum? Kamu udah belum? Udah kelasnya? Dylan? Udah. Please Ayo Dylan. stand here in front of your friends. Apa? Apa sih? Hah? Nggak tahu. Ngedance aja ngedance. Pokoknya kalian ngambil kelas nggak tahu. Apa yang muncul? Coba mungkin kita mandiri, kita bakal ini apa? Hah? Chordnya Chordnya apa? Pokoknya kamu udah tahu. Alumni. Tahu kan? Tahu itu nggak? Iya, tahun ini. Kami adalah pribadi. Atau kamu mau mas? Yesus sahabat. Yesus Kamu mau mas alumni atau mas SBI? Deng kami adalah mau mas mas mana? Oh mas SBI. Teng. Sih, kau jadi lupa. Yesus sahabatku. Yes. Ya gitu. Coba aja. Kita Iya benar-benar. Reng reng reng. Yesus Yesus sahabatku. Dia sayang. kalian diundang berdiri aja sama si Dylan. Harus dijemput sama Dylan. Jemput juga. Bisa lebih cepat nggak ritmenya? Kamu pakai kursi itu. Ini kalau Ini kursi. mau di sampingnya Zen nggak? Aduh, ini si Dylan perlu di ini kali ini. Nggak ada sama sekali nih.
Mari bernyanyi shalala, bergembira bersama-sama kita semua. Tunjukkan wajahnya ceria, ucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Baru kali ini tuh orang Cina hitam. Enggak, dia mainin ini kalau outdoor nih, outdoor. Lihat nih. Rambutnya kakak dikit kan? Udah orang Cina. Ya, lagu next song. Apa tuh? Tak pandang dari gereja mana? Tahu nggak dia? Pandang dari gereja ini. Enggak, yang kayak ini. Ku tak Oh, iya. pandang Tak dari pandang gereja dari mana, gereja mana. asal kau Yang kemarin berdiri di atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, Allah saudara. Bisa? Oh, ini udah ada. Oke, 1, 2, 3, go. Bentar dulu. Bentar. Bentar dulu atau Langsung. gimana? Mainnya di daerah apa? Di situ aja sesuai itu. Ini aja. Kami semuanya bagus kok suara kami. Bisa. 1, 2, 3, go. Tak pandang dari, kayaknya lebih kayak Yesus sahabatku juga deh ritmenya. Tak pandang dari gereja mana. Lu mau ada dasar apa deh? Hah? Tak pandang dari gereja mana, asal kau di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, bangsa sahabat dan saudariku. Kok fals ya? Kejapa? Ini kejapa? Hah? Kejapa? A, berarti A. Ketinggian kayaknya. G. Iya sama aja sih tingginya. D gak sih? Iya, D. Nah itu. Ini bisa. Hmm. Pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatiku seperti hatimu,
atau apa? Apa aja? Terus apa aja? Banyak. Ngobrol. Yang susah nih. Mus yang susah. Orang berani bilang apa aja. Gayanya apa aja bisa yang susah. Yang susah. Dan Dia itu dulu lagu rohani yang susah. Aku tahu yang susah apa. Itu. Jangan yang susah, entah kamu nggak tahu. Lah, MC harus tahu lagunya. Yang kamu tahu lagunya. Jangan susah doang. Mana ya? Yang kamu tahu mana? Enggak ada nanti. Enggak ada gitu. Allah itu baik aja. Tahu lagunya? Oh, Allah itu baik. Allah itu jemput ini. Oh ngantuk, MC-nya harus semangat. Semangat gitu dong. Kasih dulu dia apa yang minta semangat gitu. Tepuk semangat. Kasih dulu yang bikin memotivasi Tepuk kita gitu. semangat. Gini. Soalnya tahun depan bukan tahun depan. Tahun ini ya bulan Tepuk setelah semangat. bulan 8 kita Se- udah jadi kelas bayi. Ma- Kamu kan SBI kan? Ini nanti jadi gitaris ya. Di Gitaris kan? Gitaris. Kita mau gabung mengajarin mas apa umur 2 tahun. Iya, kamu yang ini kayak kamu. Kamu gitarisnya nanti. Kayak apa tadi? Allah itu baik. 1, 2, 3, go. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sisa kayak menyanyi. Allah itu baik. Allah itu baik, yang tahu doa. Bagiku itu pertama dia nyanyi. Kasih setia. Aku di sini. Dia tidak. Yang kuperlukan. Menyatakan kebaikan. Tiga kali. Menyatakan kebaikan sekali. Kebaikannya padaku. Biar teman-teman sama-sama. Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Terima kasih Brandon, terima kasih Dylan. Silahkan Dylan pimpin ayat hafalan Dylan Kamu dan pimpin games Dylan. ya 1 menit. Games apa yang mau kamu bikin buat kita?
bisa lewat. Mila. Jalanannya penuh air, susah lewatnya. Berarti lu nggak ada PPT ya? Nggak ada yang bisa dibuat. Ayo Dilan, udah selesai. Belum. Baru mau apa? Lo langsung aja Eca Dilan, suruh Dilan. Kalau nggak bisa scrap dia, maju ke depan. Nyanyi. Iya nyanyi. Jadi mulu ya. Kalian PJJ nggak? Enggak kak. Cuma satu hari kelas. 1 hari doang ya. Berarti yang PJJ itu suara negeri ya. Banyak. Kayaknya nggak boleh dikerjain terus berangkat sekolah. Kalau misalnya beres, nggak apa-apa agak telat. Udah? Akulah pokok anggun dan kamu nanti-nantinya bahasa kedua hidup aku dan aku dan dia. Dia semuanya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat membuat apa-apa. Akulah pokok hidup dan kamu nanti-nantinya bahasa kedua hidupku dan aku dan dia. Dia semuanya. Sebab buat aku kamu tidak membuat apa-apa. Harusnya ini lagu kita tadi. Ada 12 yang lima. Akulah pokok anggun dan kamulah nanti nantinya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Ia berdua wajah, sebab di luar aku tidak dapat membuat apa-apa. Ini berbuat atau berbeda sih? Berdua. Tidak dapat berbuah apa-apa atau tidak Berbuat. dapat berbuat. Tidak dapat berbuat apa-apa. Ya masih bagus saya terima. Akulah pokok anggun dan kamulah laki-lakinya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ditos dulu dong, bilang apa? Ya semuanya saya terima. Akulah pokok anggun dan kamulah laki-lakinya. Siapa yang di dalam aku dan aku di
Barang siapa tinggal di dalam aku. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Benar. Awal kok gini deh. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Jangan satu-satu kata. Barang siapa tinggal dalam aku dan barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia akan berbuah banyak. Ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bilang apa? Bilang apa? Sekarang tugas kamu nyanyi lagi satu lagu. Apa namanya? Isi pokok. Tahu kan lagunya? Apa nama Brandon? Tahu kan lagunya? Ayo, bisa gitarin. Enggak jelas. Ya udah, kita cerita aja. Siapa nih? Yang doa? Kan nggak main ini. Hah? Yang nanya doa? Nggak ada. Tadi aku udah doa. Kamu bergabung. Ada Jen. Jen doa Jen. Doa sebelum firman ya. Lalu serta doa sama bagi dan Yesus terima kasih untuk kesempatan ini. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu bisa memberkati kami dan dapat menjadi ilmu untuk kami dan nanti kami yang akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan Yesus kami amin. Amin. Bagi pulpennya dong. Bentar. Nah, sebelum kita cerita, kita cerdas cermat dulu nih untuk kemampuan. Siapakah yang akan menang dalam cerdas cermat ini? Pertanyaannya gampang-gampang. Berarti ada Bila, Brandon, terus Gita, Echa, dan Jen. Kalau soalnya tahu, angkat tangan atau tetap? Angkat tangan. Oke. Pertanyaan pertama adalah Saya gampang apa nih pertanyaannya? Benar. satu ya. Siap. Jangan dipelintir. Apa namanya? Siapakah manusia pertama yang diciptakan Tuhan? Adam. Betul. Oke baik. Apa nama tempat Adam dan Hawa? Taman Eden. Kita. Siapakah nama anak Adam dan Hawa? Sabar. Ayo bilang. Kain dan Habel. Kita. Aduh, sabar. Ini laki-laki nih. Nah nih, tapi si Brandon udah dapat telur tadi di awal ya. Terus selanjutnya, siapakah yang membuat batra? No, Brandon. Next, berapa orangkah yang selamat dari batra? 8. Kita. Terus siapakah yang dikenal sebagai bapak orang percaya? Bapak Abraham. Kita. Terus dua orang yang ditanya. Siapakah nama istri Abraham? Ada 2. Salah satu yang bisa boleh. S. Siapakah nama istri? Nggak tahu tersalah. Bisa jadi. Coba Sarah. Betul. Iya sih.
nama putra Abraham, anak Abraham, yang dipersembahkan untuk Tuhan tapi tidak terjadi, yang waktu mau dia disembelih. Next adalah ini gampang nih, kemarin kayaknya pernah dibaca. Siapa nama putra Ishak yang menjual hak kesulungan demi semangkok sup kacang merah? Apa? Yakub. Kakak. Yang menjual itu ya? Iya, Yakub itu yang jual hak kesulungannya ke adiknya. Adiknya namanya siapa? Ini Bang, Yakub. Kembali, Bukan. kembali dulu. Apaan? Yang kakaknya kan Esau. Nah, Oh, iya. kembali itunya saya yang menjual ke yang Tapi memang pertanyaannya di Udah. Oh iya, aku tadi Kakak sebalik skip. ininya. Tapi nggak dapat poin sih. Ya udah. Belum dapat poin. Salah Next. pertanyaannya. Iya, pertanyaan salah. Siapakah anak kesayangan Yakub yang dijual saudara-saudara ke Mesir? Yusuf. Siapa yang duluan nih? Ya udah terserah deh. Jen aja Jen, biar ada poinnya. Angkat tangan dong baru dijawab. Iya. Gak tahu, gak yakin sebenarnya. Angkat tangan dulu baru dijawab. Yang belum, ini dulu yang belum nih, ada Dilan dan Echa. Pertanyaan untuk Dilan dan Echa. Berapakah jumlah tulah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel? Berapa jumlah tulah? Berapa? Ayo. Terkenal gak itu? 1 sampai 10. Tulah. Air dari darah, katak, nyamuk. 7. Kalau Dilan berapa? Itu udah dijawab sama PS tadi. Ada berapa? Ada 7, ada 8. Yang saya sebut aja udah berapa? Air dari darah, katak, nyamuk, anak sulung mati, hujan es. Ayo. Ini 7, 8 masih salah. 5, 9. Jawabannya adalah 10. Tanggal ini ada 10 tulah. 10 tulah Israel. Masih. Pokoknya mereka harus pecah telur dulu. 10 tulah. Dilan dan Echa, berapakah jumlah murid Tuhan Yesus? 12. Echa. Masih Echa sama Dilan. Ayo Dilan, semangat. Siapakah yang ditelan ikan besar? Yunus. Betul. Yeay, akhirnya Dilan. Masih rebutan, apakah nama ya semua. Apakah nama tulah terakhir yang dibuat oleh Tuhan kepada bangsa Israel? Tulah terakhir. 1, 2, 3. Jadi tulah ini orang Israel nggak akan kena kalau mereka membuat tanda darah di depan pintu masing-masing. Betul. Tumben. Kematian absolut. Dilan ternyata diam-diam udah panas, dia udah panas. Next. Siapakah nabi yang selamat dari gua singa? Tunjuk tangan dulu. Daniel. Betul. Gita. Angkat tangan dong, jangan ragu-ragu. Ini gampang nih, gampang. Di kota manakah Yesus lahir? Bethlehem. Betul. Next, gampang. Siapakah nama ibu Yesus? Maria. Betul. Harus cepat-cepat. Ini gampang menurut saya, tapi ini. Siapakah yang membaptis Tuhan Yesus? Dapat poin waktu mereka kali berdua, Gita dan Jen. Masih di putaran soal yang sama, di sungai manakah Yesus dibaptis? Sungai Yordan. Terus selanjutnya adalah siapakah
Siapakah murid Tuhan Yesus yang bisa berjalan di atas air untuk menimbun Yesus? Petrus. Betul. Ini balap. Ayo, Dilan, cepat Dilan. Next. Siapakah murid yang mengkhianati Tuhan Yesus? Yudas Iskariot. Betul. Harus gini dong, yakin dong. Sama aja lo ngangkat juga. Berapa kali kah Petrus menyangkal Tuhan Yesus? 3 kali. 3 kali. Ini yang berdua ini gimana nih? Nih. Siapa? Oh coba, tunggu Enos. Hah? Mungkin kalau gampang-gampang mereka cepat. Nomor 5 ya. Yang gampang aja susah. Enggak, mereka tahu itu. Oke. Dia tahu matematika dulu. Mungkin kalau Yang cepat susah. kan kalah gininya. Kalau mikir makanya Dilan gitu. Apa arti Golgota? Apa arti Golgota? Ini Itu kematian. Apa? Apa? Apa arti Golgota? Ya, tengkorak. Ya, Kita ya. tengkorak, tempat tengkorak ada Satu kita. lagi. Apa arti dari kata Musa? Musa artinya Di atas air. Diambil Saya dari lupa, air. Saya lupa. Diambil dari air. Dia bilang air, benar Pak, ya, benar. Bisa air. Ya mungkin kayak gitu Kak. Agak ini kali jangan mungkin agak susah. Oh, harus yang susah nih, ada nih yang susah nih. Biar enggak. Tapi mereka nggak tahu lagi. Siapa nama kakak perempuan Musa juga seorang nabi ya? Kakak perempuan Musa. Kakak perempuan Musa. M. Mi. Ika. MM. Mika. Mika itu nabi. Itu cowok sih Mika. Nabi Mika nabi kecil. Miriam. Eca. Kan tadi bilang MM. Ya. Ini yang gampang juga ini. Apakah nama tempat di mana Tuhan mengacauwalakan bahasa manusia? bahasa Ya, pas mereka di Nah, tempat. Mika dibangun tuh. Dilan benar. Menara. Kan mungkin kalau ini bisa dia kan? Iya, betul. Malas angkat tangan. Hah? Malas begitu. Siapakah nama raja pertama Israel? Gampang itu. Raja pertama Israel? bukan. Ya, betul. Ya. Salomo. Sebelum Salomo. Sebelum Salomo. Belum Salomo udah ketiga. Siapa? Salomo ketiga, Daud kedua. Yang pertama adalah betul. Siapa? Saulo ya. Hah? Yang kenceng dong. Saulo. Maul. Lembut aku. Dylan. Next adalah berapakah sisa dalam mujizat 5 roti dan 2 ikan? 12 bakul. Betul. Jen. 5 yang susah deh, gampang. Serah. Yang gampang, susah deh. Di pulau manakah tempat Rasul Paulus menerima penglihatan tentang akhir zaman? Siapa? Paulus. Rasul Yohanes. Atau di pulau manakah Rasul Yohanes dibuang? P. Pulau P. P A A Palestina. Apa ya? Aduh, Pak. Patmos. Ini gampang. Apakah nama kota yang dihancurkan Tuhan dengan hujan belerang dan api karena dosanya? Kota apa itu? Kota apakah itu yang dihancurkan Tuhan tuh gara-gara mereka banyak dosanya? Terus
yang selamat itu adalah Lot, tapi istrinya jadi tiang garam. Kota apakah itu? S. Gak tahu Pak. S. Lupa. Sodom, Sodom. Sodom dan Gomora. Ada yang tahu? Next. Ya, 5 pertanyaan lagi ya. 5 pertanyaan lagi. Mau yang gampang atau yang susah? Terus terserah. Nih. Gak tahu lagi. Susah banget ini. Jadi kembali yang gampang, gampang. Yang gampangnya itu dari ini. Siapakah nama ibu Samuel yang berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di bait Allah? Ibu Samuel. Ibunya itu yang lama gak punya anak, tapi tiba-tiba dia berdoa kepada Tuhan. Ayo Dilen, siapa Dilen? Bukan. Enggak Kak. Hana. Betul. Eka. Next. Siapakah nama dari yang menegur Raja Daud ketika Raja Daud berbuat dosa terhadap Batseba? Ketika Daud kan berdosa nih sama Batseba, terus tiba-tiba ada seorang nabi yang menegur dia supaya dia bertobat. Ayo Dilan. Bu. Iya bukan. N. Bu. N. Nabi Nathan. Betul. Next adalah ya, siapakah Raja Yehuda yang berumur 8 tahun saat naik tahta untuk melakukan pembaharuan rohani? Raja Yehuda tuh Raja Yosia. Gak tahu. Gampang ya, aku kan tahu nih. Apa buah roh yang pertama disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22? Kasih. Udah enak cerita kayak Enos. Iya benar. Pemenangnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dilan 5 poin, Brandon 2 poin, kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poin, Eca 4 poin, Jen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 poin. Berarti Jen kita dan Dilan, ternyata Dilan masuk 3 besar. Dilan masuk ke grand final. Gayanya slow motion. Yuk adik-adik, kita sekarang mau belajar tentang gereja dan aliran-aliran Pentakosta. Apa sih yang kalian tahu? Pernah dengar nggak kata Pentakosta? Pernah? Apa yang terlintas di pikiran Jen ketika mendengar kata Pentakosta yang disebut oleh teman-teman atau Alkitab gitu? Gereja Pentakosta. Ada sama sih Pentakosta sama Pentakosta. Eca, apa yang kamu tahu tentang Pentakosta ketika mendengar kata itu? Kalau di Alkitab ada tuh peristiwa Pentakosta, hari Pentakosta. Apa Jen? Eca, Gita, hari Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Brandon, apa yang kamu tahu ketika mendengar kata Pentakosta? Iya, yang kamu tahu nggak tahu. Betul. Ya, berarti dia belum familiar. Kalau Dylan, apa? Betul. Sejarah aliran Pentakosta dipengaruhi oleh gerakan kesucian yang berkembang dari aliran Metodis, muncul pada abad 19 di Amerika Serikat. Dirinya siapa? Charles Fox Parham, semula pendeta episkopal Metodis.
Mempelajari ajaran kesucian sebagai berkat yang kedua, Parham meninggalkan gerejanya karena merasa gerejanya tidak lagi menekankan kesucian hidup dan peran Roh Kudus. Jadi kalau Pentakosta ini lebih penekanan ke kesucian hidup, ke hidup bersih, hidup benar, hidup suci, dan mengenal Tuhan dengan kerendahan hati. Parham mempelajari baptisan Roh Kudus yang ditandai oleh bahasa roh, glosolalia, sebagai berkat kedua. Ia mengajak murid-muridnya berupaya mendapatkan baptisan roh. Gerakan Pentakostal masuk ke Indonesia sekitar tahun 1919 sampai 1923 di beberapa kota antara lain Temanggung, Cepu mana ya? Cepu. Kan bukan Cepu ya? Tahu kan Cepu? Kalau bahasa gaul tahu kayak apa? Tadi kata dari Dylan, apa arti Cepu dalam bahasa gaul? Cepu upahnya. Brandon, pernah dengar kata cepu nggak? Hah? Apa artinya? Pernah dibilang cepu nggak? Cepu. Cepu itu dulu namanya. Dylan? Pernah dibilang cepu nggak? Oh, lupa. Apa? Cewek-cewek yang bilang cepu? Artinya? bocor. Ya, bocor. Terus? Bocor doang. Ya, cepu itu Kasih kayak tahu orang. ya nggak berani, ya berani di depan gitu ya kan. Ketika sesuatu maksudnya ngomong sama teman-temannya cepu namanya itu. Nggak berani berhadapan. Maksudnya kalau salah ya udah telah tegur aja, nggak usah ngegosip di luar sana gitu. Belanda dan Amerika. Yang tertarik dengan gerakan ini adalah orang Indonesia, Indo-Eropa yang selama ini pernah mendapat perhatian dari gerejanya karena status hukum dan sosial. Organisasi gereja Pentakosta Indonesia semakin banyak karena disebabkan oleh berbagai alasan. Jadi gereja Pentakosta ini muncul karena pada zaman itu mereka mengalami kebosanan dalam ajaran yang mereka dapatkan. Mungkin kayak monoton kali ya, maksudnya yang kalau kayak gereja tua itu memang benar-benar sakralnya itu kuat banget. Nah, sedangkan kalau Pentakosta daerahnya mereka lebih merasakan kebebasan, hidup dalam kekudusan, kebenaran, mengapresiasi diri, gitu ya kan? Kalau sekarang kita udah jadi Pentakosta gitu kan, yang nyanyi sorak-sorai, tepuk tangan, gitu ya kan? Dan di sini tadi tekankan lagi mereka bisa berbahasa roh. Pernah dengar nggak bahasa roh? Yang mereka berbahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus. Tapi kita nggak sih? Ini gereja GKI. Ini GKI semuanya. Tapi pernah ke gereja yang Pentakosta gitu? Pernah? Yang nyanyi, suka tepuk tangan, bahkan kayak ada urapan Roh Kudus. Nanti bisa di searching di. Nah, organisasi Pentakosta semakin banyak karena disebabkan perbedaan ajaran. Jadi ini adalah ajaran yang baru yang lagi tren pada zaman itu dan akhirnya banyak pengikutnya. Terus yang kedua, pro kontra boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin. Nah, kalau di di Pentakosta, pro dan kontra boleh tidaknya perempuan menjadi pemimpin. Ini sering diperdebatkan, apakah boleh perempuan sebagai gembala, ya kan, sebagai pendeta gitu. Dan ternyata kalau kita lihat zaman sekarang ini sudah banyak hal yang terjadi dan sudah tidak tabu lagi atau tidak dilarang lagi seorang perempuan menjadi pendeta atau gembala sidang. Hubungan jemaat dengan sinode terkait dengan harta. Organisasi Indonesia semakin banyak dan disebabkan oleh berbagai hal alasan. Nah, hubungan jemaat dengan sinode terkait dengan harta. Kalau gereja-gereja tua sebelumnya, kalau tentang harta atau tentang warisan itu adalah milik sinode. Ya kan, sinode berhak maksudnya memberhentikan gembala, sinode berhak memotivasi pendeta, gitu ya kan, mau dipindahkan. Nah, tapi kalau gereja Pentakosta ini biasanya sistemnya itu kerajaan, kerajaan. Jadi kalau dia buka gereja itu jadi miliknya dia, jadi hartanya dia. Nah, nanti kalau dia sudah selesai dalam jabatannya bisa diwariskan kepada anaknya, cucunya, familinya,
tidak punya hak orang lain gitu loh. Oke kan? Nah, gitu. Kalau gereja-gereja lain biasanya itu sinode yang punya. Gereja ini dibangun tapi tidak yang memiliki sinode. Sinode adalah gereja pusat. Di organisasi itu pusatnya dia itu yang memiliki kekuasaan tertinggi. Prestisi suku atau perorangan. Nah, kalau dilihat ini maksudnya kenapa mereka muncul, karena biasanya gereja-gereja dulu itu kayak milik prestisi, maksudnya milik organisasi, gitu ya kan? Atau milik seseorang yang sponsorin siapa nih? Ya itu gerejanya milik orang itu. Jadi tidak memiliki kebebasan yang luas untuk melakukan pelayanan, karena merasa bahwa saya melakukan pelayanan ini sudah menginjili, sudah membawa jiwa, sudah membawa berkembang, ternyata bukan punya dia. Akhirnya itu yang membuat Pentakosta muncul. Sponsor dari luar negeri untuk membentuk gereja baru. Nah, ini hal yang sama juga nih. Alasan Pentakosta yang semakin banyak karena disebabkan alasan itu. Karena maksudnya dari luar negeri pun ada support untuk perkembangan gereja. Ajaran Pentakosta ada kan di bukunya? Coba dibaca dulu di lab ajaran Pentakosta. Yang pertama, Alkitab tidak mengandung kesalahan. ya ajaran Pentakosta itu Alkitab tidak mengandung kesalahan. Setuju gak? Setuju dong. Kalau Alkitab kita itu tidak mengandung kesalahan, dan aliran Pentakosta pun mengaku itu sebagai salah satu hal yang sakral, bahwa Alkitab itu benar-benar firman Tuhan. Dalamnya tidak ada kesalahan. Nomor 2, Brandon baca. Baptisan air, nama kematian manusia lama, meninggalkan orang yang telah bertobat segera air. Baptisan hanya berlaku pada orang dewasa karena sudah mengakui imannya secara pribadi. Oke, baptisan air itu kalau GKI kayaknya baptisan itu ya CD ya. Ya gitu sih dia atau dewasa. CD itu apa sih? Dewasa sama kalau CD itu yang udah baptis sebelumnya di sini. Kalau baptis Yang dewasa udah baptis bayi. jadi Ya. cuma CD. Kalau Ah. baptis dewasa yang emang baru Baru. aja. Baptis dewasa gimana? Baptis ya baptis ya. Baptis di air gitu. Percik, Kalau percik. kita pakai percik Oh, percik. Oh, waktu bayi juga ada baptisannya. ada. Jadi kalau misalnya dari bayi udah baptis di sini pas dewasa tuh CD. Oh, CD. Jadi Tapi dia kalau cuma belum di- baptis di bayi berarti Dewasa. dewasa. Oke. Nah, di sini katakan baptisan air lambang kematian manusia lama, menyelamatkan orang yang bertobat dalam air. Baptisan hanya berlaku pada orang dewasa karena sudah bisa mengakui imannya secara pribadi. Jadi bedanya ini adalah bahwa kalau Pentakosta ini itu buat orang dewasa yang sudah percaya, yang sudah mengenal Yesus, yang sudah mengakui Yesus, sebagai dibaptis sebagai lambang meninggalkan manusia lama, melambangkan pertobatan. Ya kan? Jadi kalau untuk gereja-gereja kayak GKI dan gereja tua lainnya mungkin ada baptisan anak kecil kan. Kalau Pentakosta ini itu namanya bukan baptisan tapi penyerahan anak. Terus selanjutnya adalah nomor 1 lagi, Jen, baptisan roh. Baptisan roh secara lahiriah ditandai dengan cara berbicara dalam bahasa lain. Bahasa lidah ini dipraktekkan dalam ibadah mereka. Nah, ini yang dimaksud. Kalau Pentakosta ini tadi yang memiliki bahasa lain, yang kalau di dalam bahasa Yunaninya glosolalia, yang berbahasa roh.
sekitarnya itu memahami apa maksud yang benar. Gitu. Nanti bisa dibaca di Alkitab di Kisah Para Rasul. Next. Selanjutnya dibaca oleh Echa Karnero. Karnero memberikan keterangan tertentu sesungguhnya dari bentuk pemikiran pada awalnya malah menggunakan pakaian dan obat-obatan modern. Bagi mereka kehidupan ilahi lebih unggul daripada Oke. Jadi apa namanya? Itu dia. Kalau kita kapasitas itu mereka terlihat atau mereka itu lebih rohani. Jadi kalau sakit, berdoa aja, nanti pasti sembuhkan. Ya. Kalau orang muda percaya sama Tuhan, nanti Tuhan cukupkan. Kalau mereka dalam masalah, serahkan semuanya sama Tuhan. Artinya apa? Berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sama Tuhan. Bahkan kalau zaman dulu itu orang tua kita kalau sakit, berdoa aja dalam nama Yesus pasti sembuh. Tanpa harus pergi ke dokter, tanpa harus percaya kepada penyembuhan secara medis. Itulah pelajaran kita tentang gereja Pentakosta. Jadi kalau cara ini apa namanya ada beberapa perbedaannya terkait pengajarannya dengan gereja yang lain atau gereja yang lain. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke. Ya, dari pelajaran ini kita memahami bahwa ada banyak di luar sana aliran-aliran gereja-gereja selain daripada ajaran yang kita percayai. Walaupun kita sama-sama Kristen, tapi ternyata di luar sana beraneka ragam. Tapi kita harus meyakini bahwa ajaran Kristen itu adalah bertuhankan Kristus. Ya kan, dengan beraneka ragamnya tapi masih bertuhankan Kristus. Dan kita harus belajar setia dalam satu sinode atau dalam satu gereja. Kalau kita memilih tempat ibadah dan tempat, maka kita harus belajar setia di tempat. Ya enggak. Oh, seminggu di sini, sebulan di sini, sebulan pindah, setahun di sini kayak gitu. Itu jangan membiasakan diri dengan hal tersebut karena itu akhirnya nanti kita jadi pelin-pelan dan tidak memiliki arah yang jelas tentang doktrin yang kita terima. Ya. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita mau berdoa. Yang berdoa adalah ini tadi udah berdoa belum? Yang berdoa kan udah berdoa belum? Brandon udah berdoa. Brandon berdoa yang kencang. Doa selesai dengan Tuhan. Amin. Oke. Saudara, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pulang. Ada yang mau bertanya? Sudah? Kalau nggak bertanya, kita berdoa. Siapa yang mau berdoa? Antara Dylan dan Echa. Habis berdoa syafaat, baru berdoa bangsa negara nih, baru nanti KN. Yang mana? Dibandingin kan dulu. Ayo berarti Dylan yang berdoa nih. Soalnya dia nanya siapa? Dylan berdoa bangsa negara aja. Atau mau bangsa negara dan semua teman-teman di sini. Yang ada. Nah.
Home Pimpa dulu, Home Pimpa dari mereka Home Pimpa. Atau kami yang Home Pimpa. Pikir dulu, pikir. Hah? Tanya dulu ya, mau ada enggak? Adik, kita mau ada pengumuman. Nah, ya. Kita berdoa dipimpin oleh X. Doa makan. Tuhan yang bisa Tuhan terima kasih karena Engkau sudah membuat kami dan SPI kami sudah berjalan dengan baik. Tuhan sebentar lagi kami ingin makan tanpa kali makanan yang sudah disiapkan semoga disebut itulah bagi semua orang dan Tuhan Yesus kepada Amin. Bagi Ini Dylan. pengumuman dulu atau sambil makan? Sambil makan. Ayo, Dylan bagi Dylan. Bagi Dylan. Nah, adik-adik di bulan Februari nanti kita akan ada kunjungan beribadah, tapi beribadah doang. Kita akan mengikuti ibadah gereja lain yang bernuansa di luar gereja GKI. Ya, di luar gereja GKI. Kita akan jadwalkan di bulan Februari. Nanti kita ketemu di mana, kita akan atur. Apakah berangkat bareng atau masing-masing masuk ketemu di tempat, kita akan Termasuk ya, Dylan. kami akan diskusikan nanti dengan orang tua. Kita tentukan dulu, kalian mau gereja di mana? di gereja aja. Hah? Di mana? Di gereja aja. GBIPRJ katanya. Di BRJ. Jam berapa masuknya? Kakak belum pernah ke sana gereja. Ini itu maksudnya minggu atau jam SBI? Gereja ibadah minggu. Hah? Tapi itu ibadahnya full English. Full English. Jangan. Nggak paham nanti kita. Kakak gak mau. Moy, DBI Moy. Bukan apa ya? Mama biasa di musik. Ada Moynya doang. GSJS kalau nggak salah. Hah? GSJS atau enggak? G apa? gereja bukan GSJS. Indonesian Apa? gereja infect GMS. GIC ya, gereja infect apa ya, gereja pendeta Yeni kan, pendeta Yeni ya, gereja infect apa itu yang di lantai 3 bukan? Oh, Ici. Oh ICI, Infect Company Indonesia. kan? Kamu udah pernah ke situ? Udah. Bagus katanya. Mau di situ aja? Iya, di Moi ICI. Ada dia jam 3, ada yang jam 12, Ada yang jam 8. jam 8. Iya, jam 8, 12, jam 3. Kita mau yang jam 12 aja. Jam 8 kan kebagian ya? Di bulan Februari. Minggu. Iya, harus minggu kan harus izin. Hah? Iya, harus izin makan bisa. Nggak bisa pokoknya. Enggak bisa, memang harus juga bilang apa kan kita sweetie. Sore aja sampai siang-siang. Kayak gimana kalau kita tadi itu di presisi? Atau maksudnya yang gereja yang punya jam gerejanya itu ya kayak dia pagi, siang, sore gitu malam. Jadi kalian itu ya, apa sih, Mokas. Iya. Mokas. Mokas. Atau yang mana? Atau Central A atau mana tuh? Mokas. Mokas aja. Kokas boleh. Mokas. CP Central A juga ada yang apa namanya? Kalau di posisi itu gereja anak muda sih. Mirip-mirip kayak gini. Iya, tapi kan maksudnya kalau GBI kan maksudnya ada yang gereja umum kan dari semuanya. Karena di kesorean Pak Enos, kesorean anak-anaknya pulangnya kemalaman, lu mikirin dong mereka besok. Iya sih. Kalau aku sih nggak tahu ya bisa izin atau enggak jam Ya 9 harus izin lah sekali. gitu. Februari. Kapan? Februari.
Tapi ini adik-adik ini bisa di hari pagi. Tanggal berapa dulu? Gitu maksudnya. Iya, tanggal Berarti berapa? harus cepatnya kan dikabarin. Paling nanti aku izin. Biar Iya, maksudnya harus izin adik-adiknya. takutnya sudah terjadwal kan. Gerejanya di mana dulu kita? Mau gerejanya di mana? Makan. Kok aku udah orang makan? Belum dipersilakan sama dia. Silakan makan. Mau di gereja mana? Di ICI, di JPC di mana? JPCC. JPCC. Aku belum pernah ke JPCC. Ke ICI juga belum pernah, tapi aku tahu. Atau GBI depan. Ada GBI depan. Ada. Oh, ada. Oh, yang gereja kecil itu ya? Iya. Oh, iya. Mau di situ? Tetangganya dulu. Ayo, mau di mana? Dilan menurutmu di mana? Kokas. Mau JPCC atau ICI di Moi? JPCC. Ya gitu, gereja yang modern sekarang. Kalau Ici itu Sama juga. Pendetanya mirip itu. Mirip. Tapi di Moi dekat kan Moi. kita mau ngambil apa namanya ibadahnya, ibadah pemuda atau ibadah umum. Umum dong. Kalau youth kayak Biasanya gak ada kenalannya soalnya. Hah? Gak ada kenalannya soalnya, kalau ada kenalannya ikut youth. Kalau youth satu biasa. Kan kalau itu kan masih ada yang baru pertama kali hadir, nanti kan disalami sama cowok keren. Soalnya gak ada yang dikenal gitu. Tapi kan kenalan. Selamat datang. Halo gitu. Oh, berarti antara ICI sama JPCC. JPCC. Yang di Kokas. Aku lebih suka JPCC. Ini Boleh jadi ikut. Ya udah, kalau Oke. sisi Nanti kita akan lihat jadwalnya dulu. Di bulan Februari pastinya. Hah? Depan. Tinggal jalan kaki ya. Enak kayaknya. Ini Dilan yang masak loh. Ini masak atau beli Dilan? Kita ada masak dong pagi-pagi. Dilan udah bisa dimakan belum nih? Apaan? Mau coba apa? Buat UKM yang coba dulu. Kenapa yang bawa nggak makan? Ini tapi sehat kan? Soalnya yang lain nggak makan. Aku juga kenyang. Ada lagi yang mau nambah? Enggak kan masih. Kali aja. Biasanya rasa. Tapi nggak ada Rafa langsung. Rafa ada kan di sore? Ngapain dia? Kan akan dia koor dia. Ini aja ya. Pas udah nyampe baru ketawa. Lupa dikit. Dekor lagi. Gue izin aja. Kornya siapa? Ayo pulang. Share. Sekarang share jadi ini mana tulisannya? Sharing apa? Share apa ya? PP. Yang tadi saya bilang di dalam ya. Gitu ya. Dekor siapa?